Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam sehat selalu para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian sehat selalu. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah yang masih berhubungan dengan video sebelumnya tentang kisah teror Lea di tanah perantauan. Ini adalah kisah dari seorang narasumber yang bernama Arya. Biar bisa difahami dan dimengerti alur ceritanya, bagi para sobat yang belum mendengarkan cerita di video sebelumnya, silakan lihat dulu agar bisa mengerti dan paham, juga bisa mengikuti alur cerita yang Bang Fawa sampaikan. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini masih berhubungan denganku, seorang laki-laki yang berhasil lepas dari kos itu dan tinggal di rumah orang kaya. Di sini tak ada kejadian aneh seperti yang kalian harapkan. Oh iya, kenapa aku tiba-tiba tinggal di rumah orang kaya? Ini ada hubungannya dengan video sebelumnya. Kemudian, setelah bekerja di sini, entah bagaimana hidupku berjalan lancar. Awalnya dari seorang pembantu, berubah menjadi pegawai kantor swasta. Biarpun cuma tukang seduh kopi, fotokopi dan ngepel. Setidaknya aku yang tamatan SD ini bisa bekerja dengan sepatu pantofel. Setelah menjadi pegawai, aku memutuskan mencari kos baru dekat dengan tempatku bekerja di Denpasar. Kos yang bagus dengan harga yang wajar untuk daerah perkotaan. Sudah pasti tanpa gangguan makhluk halus dan ilmu hitam. Tapi daerah ini terkenal keangkerannya. Namun siapa peduli, aku hanya tinggal sendiri tanpa beban. Aku mempunyai pacar, namun kita berhubungan jarak jauh. Seminggu sekali mengirim surat dari Denpasar ke Surabaya. Pacarku seorang pembantu rumah tangga yang umurnya terpaut jauh 12 tahun denganku. Aku berniat menikahinya saat dirinya pulang ke Bali nanti. Maka dari itu gajiku yang hanya Rp7.500 aku simpan dengan baik. Apakah ini bercanda? Tidak. Memang gajiku betul hanya 7.500 saat tahun 1984. Tapi tenang saja, aku akan mengurangi jatah makanku untuk persiapan pernikahanku. 3 tahun kemudian, aku berhasil meminang pacarku. Di tahun 1987, kami menikah dengan sederhana. Dan tak menunggu waktu lama, kami langsung kembali ke Denpasar. Awalnya aku mengajak di kos. Tapi setelah pikir-pikir, kenapa kami tak mengontrak saja? Pulang kerja aku jemput istriku dan kuajak ia berkeliling desa. Sambil singgah makan rujak, aku iseng bertanya pada salah satu warga. Kira-kira di sini ada yang mengontrakkan tanah atau rumah tidak? Awalnya mereka tak mengetahui tentang hal apapun.
Tapi salah satu dari pelanggan berkata bahwa di dekat sungai A ada tanah kosong. Kami pun senang mendengarnya dan bergegas menuju ke lokasi. Tidak cukup jauh dari warung tadi, hanya melewati jalan tanah setapak dan hutan rindang. Akhirnya kami sampai. Kenapa kami tahu? Karena di sana ada tulisan dikontrakkan. Dan ada bapak-bapak yang sedang membawa rumput untuk makan sapinya. Permisi Pak, siapa ya yang punya tanah di sini ya Pak? Tanyaku. Bapak ini menaruh aritnya di belakang celananya sambil menjawab. Oh, ini punya saya. Kenapa ya Pak? Nah, dari sinilah kami bertiga saling nego harga. Cukup alot sampai kami berpindah tempat ke rumah bapak ini. Nama bapak ini adalah Pak Made, seorang PNS yang nyambil jadi peternak sapi. Tak jauh dari lokasi tanah. Karena beliau melihat kami pasangan muda dan pekerjaanku yang bisa dibilang di bawah standar. Jadi diberikanlah harga yang murah. Dengan catatan kami sendiri yang membersihkan tanah tersebut. Karena jujur saja masih ada pohon dan ilalang di sekitar sana. Aku menyetujuinya dan pulang dengan perasaan senang. Kebetulan saat itu sisa waktu kos kami hanya tinggal 10 hari. Kami berharap setelah kos selesai, rumah itu juga selesai. Rumah yang akan dibuat bukanlah rumah megah, tapi hanya bertembok batako sampai 1,5 meter. Sisanya akan aku tempel triplek saja, karena jujur uang kami sangat terbatas. Esoknya aku izin pulang cepat dan langsung ke rumah Pak Made. Tanpa pikir panjang, aku sudah membawa arit dan kapak. Sesampainya di sana, aku melunasi pembayaran kontrak rumah selama 10 tahun. Kontrak sudah dibayarkan, dan aku tak perlu memikirkan pindah kemana lagi selama 10 tahun ke depan. Setelah itu, aku langsung ke lokasi dan membersihkan rerumputan berdua dengan istri. Itulah yang membuat cinta kami kuat dan tetap bertahan sampai cerita ini dikisahkan. Cuma membutuhkan waktu setengah hari, kami sudah membersihkan ilalang dan memasang patok. Selama seminggu penuh, aku selalu izin kantor untuk membangun rumah ini. Kadang aku sangat lelah sampai tak bisa menggerakkan tubuhku. Tapi target tetaplah target. Di hari ke-9, tembok batako dan triplek sudah terpasang. Pintunya juga sudah, dan lantainya sudah aku rabat dengan semen. Tinggal atap saja yang belum jadi. Tapi seingatku, di hari ke-9 dan 10, aku izin 2 hari tak ke kantor. Aku fokus membangun rumah dan pindahan. Kami hanya tinggal berdua, hidup dengan 1 buah kompor, 1 panci, 1 penggorengan, 1 lemari kecil, 1 kasur 2 bantal, 3 buah piring dan mangkok. Hanya itu saja. Kami tak membutuhkan mobil. Cukup 3 kali angkut di atas motorku dinas kantor dan semua selesai. Hari ke-10, barang-barang sudah aku pindahkan dari kos. Dan hari itu sudah izin ke ibu kos bahwa kami tak akan tinggal di sana lagi. Tapi kalian tahu, rumahku belum terpasang atap. Jadi hari itu juga aku memasang kuda-kuda kayu sederhana sendirian sampai di siang hari.
Menjelang sore, aku dan istriku mengangkat seng untuk dipasang di atas. Setelah itu, istriku membersihkan rumah dengan upacara seadanya. Intinya, semua pekerjaan kami selesai pukul 8 malam. Oh iya, kami belum membuat kamar mandi. Saat itu aku menumpang mandi di Pak Made. Di malam harinya, istriku langsung tertidur karena kelelahan. Sedangkan aku baru masih merapikan alat-alat perkakas di luar. Aku tengok istriku dan kulihat ia sedang terlelap. Tanpa banyak bergerak, aku keluar dan duduk di bangku kayu depan rumah yang aku bawa dari kantor. Aku duduk sambil berpikir betapa jahatnya aku mengajaknya susah. Ia adalah wanita yang cantik, kulitnya putih dan rambutnya hitam lebat sampai pinggang. Aku tak bisa menerima diriku melihatnya berkeringat karena mengangkat bataku dan semen. Apakah aku suami yang jahat? Semalam suntuk aku ditemani sebatang rokok sambil memaki diriku sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat bayangan pria yang mengawasi kami. Bayangan itu dari balik pohon besar yang berada di dekat tebing sungai. Aku langsung mengunci pintu dari luar dan mengambil kapak. "Hei, siapa itu?" teriakku dalam kegelapan. Oh ya, aku lupa memberitahu kalian. Saat itu belum ada listrik, jadi kami menggunakan pelita. Kami mempunyai 2 pelita, yang bisa dibawa dan yang khusus ditaruh saja. Aku membawa pelita di tangan kiri dan sebilah kapak kecil di tangan kanan. Aku berjalan perlahan melewati semak-semak menuju ke area pohon itu. Tapi saat sampai di pohon itu, aku tak menemukan sesuatu. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun hanya semak-semak saja yang aku lihat. Aku menoleh ke atas pun tak ada apa-apa. Dengan hati-hati, aku kembali ke rumah. Tapi aku terkejut mendengar suara langkah kaki menuju ke arahku. Jrek, 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 jrek. Dengan cepat aku ayunkan kapak ke belakang. Ternyata tak ada apapun. Posisiku terjaga sambil memegang kapak. Jika ada yang mendekat ke arahku, dengan cepat akan aku penggal. Kalian mungkin tak tahu, aku adalah ahli bela diri di kampung dan pernah menumbangkan lawan hanya dengan sekali tendang. Cukup lama posisiku bertahan, tapi tak ada suara lagi. Saat aku berjalan pelan menuju ke rumah, tiba-tiba muncul sosok bayangan dari ujung pohon lain. Aku awalnya terdiam, tapi terdengar suara tertawa laki-laki. "Wah, maling ini!" teriakku. Bayangan itu berlari menjauh ke dalam kegelapan. Aku yang menemukannya langsung berlari ke arahnya. Bayangan itu lumayan cepat menjauh, tapi aku juga cukup cepat membelah semak-semak sambil membawa pelita dan kapak. Aku berlari seperti singa kelaparan. Tapi langkahku terhenti saat aku tak sengaja menendang sesuatu. Debuk-debuk. Aku kira itu untuk pijakan kaki. Kenapa sangat kecil, pikirku. Setelah aku lihat dengan baik, ternyata batu ini berbentuk kotak dengan tulisan
Sarjono bin Sumitri, lahir sekian, wafat sekian. Aku langsung membuang batu itu dan melihat ke sekitar. Kabut tiba-tiba menghilang, dan kulihat lusinan kuburan yang ditutupi oleh rerumputan liar. Dari kejauhan, aku melihat gapura kecil. Kemungkinan itu adalah pura dalam, dan bisa dipastikan ini adalah kuburan desa. Aku berjalan mundur perlahan. Push! Tiba-tiba angin yang begitu keras menabrak tubuhku sampai tersungkur ke bawah. Pelita yang aku bawa tadi langsung mati. Dan saat itu benar-benar gelap, sambil badanku masih di atas tanah. Tapi aku berusaha mengayun-ngayunkan kapak ke segala arah. Kenapa? Aku merasa ada beberapa orang sedang menyerangku. Tapi aku tahu itu bukanlah manusia. Kepalaku pusing sekali. Tapi aku berusaha melawan sampai aku menyadari bahwa aku hanya mengibas-ngibaskan kapak sambil berteriak dalam kesunyian. Ah, 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 ah. Aku mengambil pelitaku dan berjalan menjauh menuju ke bawah pohon besar untuk bersandar. Nafasku masih ngos-ngosan dengan keringat dingin di sekujur tubuh. Aku berusaha mengeluarkan korek dari kantong celanaku untuk menghidupkan pelita. Saat menghidupkan api dari korek batang, trek, yes. Api itu hidup. Dan kalian tahu, tepat di depanku ada sosok wanita tua sedang tersenyum begitu dekat, sekitar 1 jengkal dari wajahku. Wajahnya begitu jelas terkena cahaya api, padahal tadinya tak ada apapun yang terlihat. Aku langsung melompat mundur ke arah kanan sambil mengambil kapak dan berusaha mengayunkannya ke depan. Tetap saja nihil, tak ada yang kena. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke sembarang arah. Aku tak tahu jalan ke rumah. Terlalu gelap dan banyak pohon serta semak. Saat aku berlari, seperti ada puluhan orang yang mengejarku dari belakang. Aku berusaha merapal beberapa mantra dan langsung berbalik mengayunkan kapak ini. Tapi sekali lagi, tak ada satupun yang terkena, seperti mengayunkan ke angin. Aku berdiri di antara semak tinggi yang gelap. Tanpa pikir panjang, aku tutup mataku. Dan benar saja, aku lihat semua makhluk yang mengejarku. Benar sekali, aku menggunakan mata ketiga. Dengan mata tertutup, aku mengayun-ngayunkan kapak sambil mengucapkan mantra. Perlahan, makhluk itu menghilang. Tak kusangka makhluk itu sudah pergi, dan tersisa hanya aku yang ngos-ngosan di tengah semak-semak. Sambil melihat ke sekitar, aku hidupkan korek batang untuk pencahayaan. Pelita tadi sudah aku tinggalkan di bawah pohon. Jadi, hanya berbekal batang korek, aku mencari jalan pulang. Baru beberapa langkah, ternyata aku sudah berada di jalan setapak yang menghubungkan rumahku dengan jalan raya. Aku langsung berjalan cepat menuju ke rumah. Tapi kali ini, aku tak percaya apa yang kulihat. Sosok raksasa tanpa kepala sedang bersandar di rumahku yang hanya setinggi 3 meter. Raksasa ini berbulu lebat serta menggunakan kain poleng.
duduk di tanah. Bayangkan saja besarnya seberapa. Aku melihatnya bukan hanya takut, tapi emosi karena ada istriku di rumah itu. Aku berlari sambil berteriak ke arahnya. Tak lupa kapak ini aku angkat tinggi-tinggi, seakan-akan ingin memenggal kepalanya. Tapi kalian tahu, badannya tembus. Aku langsung tersungkur di tanah. Aku bangun perlahan dan kulihat sosok yang duduk itu sudah berdiri. Tingginya sekitar 6 meter. Tangannya berkuku panjang. Aku berusaha bangkit dan mengayunkan kapak ini, tapi tembus juga. Aku rapal mantra sambil melawannya, tapi tetap saja tembus tak terluka. Tiba-tiba saja ia berjalan mengitari rumahku. Aku yang terkejut langsung mengejarnya. Jadi kita berdua mengelilingi rumah ini hampir 11 putaran. Selama itu aku terus mengayunkan kapak, sampai akhirnya aku terjatuh di depan rumah karena kelelahan. Pandanganku berkunang melihat langit yang gelap tanpa bintang. Tiba-tiba sosok itu mendekat. Parahnya, ia berjongkok di hadapanku, seperti sedang memperhatikanku yang sudah lelah menyerangnya. Bisa dibayangkan, aku terlentang di tanah dan ia berjongkok di sebelahku. Setelah itu ia langsung bangun, melompat, dan langsung hilang. Aku masih di atas tanah dengan posisi terlentang. Aku berpikir, apa itu barusan? Apa yang terjadi? Perlahan aku bangun dan mengambil air di gentong, lalu membersihkan tubuhku sedikit. Setelah itu aku masuk kamar dan melihat ke arah istriku. Ternyata ia masih bernafas. Perlahan aku mendekatinya dan tidur di dekatnya. Aku tak mau menceritakan kejadian barusan dan mengingatnya lagi. Besok paginya aku ambil pelita itu di bawah pohon yang ternyata sangat dekat dengan rumahku. Aku curiga aku kemarin terkena kurungan, di mana itu merupakan sihir hitam yang membuat kita merasa tersesat, padahal berada di tempat yang sama. Aku kembali ke rumah dan bersiap untuk berangkat kerja. Saat keluar dari jalan setapak, aku bertemu Pak Made dan ia langsung menyapaku. Loh, Pak Arya? Kemarin saya lihat dari rumah kok Bapak muter-muter di luar rumah sambil teriak-teriak. Pasti mabuk ya, ujarnya kepadaku. Aku hanya membalasnya dengan senyuman dan langsung menancap gas menuju kantor. Mulai semenjak malam itu, aku menjadi agak penakut dan tak seberani sebelumnya. Padahal aku pernah melawan keluarga ilmu hitam. Tapi kali ini bukan manusia lawanku. Dan kalian tahu, ini adalah awal dari segala teror selama 10 tahun. Cukup sekian cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini masih ada lanjutannya.